Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, berkat Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12, firman-Nya berkata demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita melalui jalan yang lain. Kalau jalan kita selama ini jalan yang penuh dengan dosa, kenapa kita tidak menempuh jalan yang lain? Kalau selama ini jalan kita jalan yang lama, yang menyusahkan dan menyengsarakan hidup kita, kenapa kita tidak menempuh jalan yang lain? Kalau atmosfer dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita tidak ada surga, tidak ada sukacita, damai sejahtera, kenapa kita tidak menempuh jalan yang lain? Itu yang dilakukan oleh para Majus ketika mendengar kabar atau diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali ke Herodes. Akhirnya mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini menjadi tema Natal nasional di tahun ini yang terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaannya adalah kalau kita harus melalui jalan yang lain yang mana yang harus kita tempuh? Jalan lain yang mana yang harus kita ambil? Saya melihat setidaknya ada 3 jalan lain yang perlu kita tempuh. Dalam ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Itulah respon dari para Majus ketika melihat bintang sebagai pertanda tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka sangat bersukacita. Momentum Natal adalah momentum yang penuh dengan sukacita oleh karena karya penyelamatan Sang Juru Selamat. Bagi kita manusia berdosa, seharusnya itu menimbulkan sukacita yang luar biasa. Jalan lain yang harus kita tempuh yang pertama adalah jalan yang penuh sukacita. Hidup ini kita harus nikmati sebagai umat, sebagai orang percaya. Salah satu tanda ciri orang percaya, orang beriman itu selalu hidup dengan sukacita. Salah satu ciri anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan itu cirinya selalu dengan sukacita. Makanya firman-Nya berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu ciri atmosfer sorga, ciri anak-anak Tuhan, selalu sukacita. Nah, kalau selama ini jalan kita jalan yang tidak ada sukacita, kalau selama ini keluarga kita tidak ada sukacita, kenapa kita tidak memilih jalan yang lain? Kenapa kita tidak menempuh alternatif yang lain? Supaya adanya sukacita dalam rumah tangga kita atau dalam hal apapun juga. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Seperti para Majus, mereka sangat bersukacita. Biarlah momentum Natal, momentum kita kembali ke jalan yang lain. Jalan yang penuh sukacita, kita nikmati hidup dengan penuh sukacita. Hidup dengan sukacita tidak berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan. Bukan itu sesungguhnya. Persoalan itu boleh ada, kesulitan itu boleh ada, masalah itu boleh ada, penyakit boleh ada.
Tapi sebagai umat, sebagai orang beriman, kita tidak boleh kehilangan sukacita kita dalam menjalani hidup. Karena itu sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua, jalan lain yang harus kita tempuh, ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat, para Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan saya percaya itulah persembahan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat. Inilah jalan lain, melalui jalan yang lain. Jalan lain yang harus kita tempuh adalah mari kita selalu berkarya yang terbaik bagi Tuhan. Kita selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya di momentum peringatan, perayaan Natal, mari kita mulai belajar untuk kita selalu menjadi yang terbaik. Untuk kita selalu berkarya, mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Apakah waktu kita, tenaga kita, uang kita, pikiran kita, atau apapun juga. Kita selalu belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan hanya layak menerima persembahan yang the best. Persembahan yang terbaik. Hidup ini adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya itu hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti para Majus. Mereka mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu juga jalan lain yang harus kita tempuh dalam hidup untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita jadi pelayan, berusaha menjadi pelayan yang terbaik. Ketika kita berkhotbah yang terbaik. Jadi singer, song leader yang terbaik. Jadi suami yang terbaik. Jadi istri, kita jadi istri yang terbaik. Jadi orang tua, kita berusaha jadi orang tua yang terbaik. Jadi anak-anak, kita berusaha jadi anak-anak yang terbaik. Jadi pegawai, kita belajar jadi pegawai yang terbaik. Selalu berkarya, mempersembahkan yang terbaik. Itu jalan lain yang perlu kita tempuh. Yang ketiga, dalam ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Mimpi menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada para Majus pada waktu itu. Di sini kita melihat jalan lain yang harus kita tempuh, yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau selama ini jalan kita jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mari kita ambil jalan yang lain. Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari di momentum perayaan Natal ini kita menempuh jalan yang lain. Kita memilih jalan yang lain, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini jalan kita penuh dengan kegelapan, jalan kita selama ini hidup dalam dosa, kalau selama ini Natal hanya kita pakai untuk berfoya-foya, berhura-hura, kita minum mabuk, harusnya kita belajar melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami melalui jalan yang lain. Tolong kami supaya kami melalui jalan yang lain, jalan yang penuh sukacita, jalan yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.